Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau kita mencermati lagi rezim setelah Orde Baru adalah suatu rezim yang sebenarnya belum mempunyai waktu yang luang untuk melakukan penulisan sejarah. Nah, tetapi sebenarnya buku atau penulisan autobiografi sebagai penulisan dokumen atau sumber sejarah itu sebenarnya bisa juga dilakukan oleh para pemimpin. Nah, itu dicontohkan misalnya muncul bukunya Habibie itu. Jadi bukunya Habibie kemudian ditambah dengan bukunya Wiranto dan kemudian juga penerbitan buku-buku tentang Prabowo pada masa awal reformasi. Ini sungguh sangat menarik. Jadi kalau misalnya sejarawan tidak sempat menulis sebenarnya, maka pemimpin-pemimpin itulah yang mestinya menulis. Atau tadi dia meminjam tangan orang lain atau penulis supaya bisa menarasikan sejarah yang berkaitan dengan pribadi atau tokoh-tokoh pelaku sejarah. Nah, jadi memang Habibie yang katakanlah berkuasa separuh waktu, paruh waktu, maka memang kesempatan untuk mengorganisasikan para sejarawan untuk menulis sejarah Indonesia itu tidak ada kesempatan karena memang keterbatasan waktu dan juga keterbatasan berbagai masalah timbul ya karena warisan rezim Orde Baru. Jadi rezim Orde Baru itu mewariskan persoalan-persoalan yang sangat penting yang kemudian mengakibatkan bangsa Indonesia melakukan koreksi yang berlebih-lebihan sehingga yang terjadi adalah banyaknya waktu yang terbuang hanya karena di situ muncul banyak tuntutan, kemudian tuduhan, dan juga fitnah terhadap tokoh-tokoh yang masih hidup. Nah, di sini sejarawan memang mestinya harus melakukan pencatatan ya, terhadap peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, sebenarnya ketika Gus Dur ya jadi presiden, itu pun karena Gus Dur juga dilengsarkan, kemudian diganti oleh Megawati Soekarno Putri, maka masa kekuasaan yang 5 tahun pun menjadi seperti tadi paruh waktu. Nah, sebenarnya pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono ini 10 tahun, meskipun 10 tahunnya belum tentu gitu ya, maka beliau mengatakan lanjutkan, maka belum tentu mereka tahu bahwa mereka akan terpilih lagi setelah 5 tahun itu. Maka pada tahun yang periode kedua, mereka sebenarnya bisa sebenarnya melakukan penulisan sejarah. Meskipun yang dilakukan adalah melakukan penulisan apa yang disebut dengan SNI, periode SNI edisi pemutakhiran. Nah, tetapi edisi pemutakhiran itu sayang sekali tidak pernah memasuki penulisannya,
tidak pernah memasuki masa Susilo Bambang Yudhoyono sebagai presiden. Jadi sejarawan kelihatannya gagap ketika akan menulis historiografi pada masa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ini, karena mereka rupanya ragu-ragu karena menulis sejarah pada masa kekuasaan seseorang memang seringkali akan berbuah karya yang sering disebut sebagai puja sastra. Jadi sejarawan sulit untuk tidak memihak kepada para penguasa atau pemimpin pada masanya itu. Nah, pada masa SBY juga sebenarnya sudah ada tanda-tanda mengarah kepada penulisan sejarah. Jadi misalnya bahkan zaman Megawati gitu ya. Tetapi itu mengalami pemantapan ya, atau perencanaan sampai 2012 yang dimulai dari 2002. Jadi SBY yang menjadi presiden sejak 2004 sampai 2014 ini di tengah-tengah itu sudah muncul ide-ide untuk menulis Indonesia dalam arus sejarah. Nah, tetapi lagi-lagi baik SNI maupun IDAS ternyata tidak berani memasuki periode terkini dalam sejarah Indonesia. Artinya mereka tidak percaya diri menulis sejarah mutakhir karena tentu saja ada keengganan karena sejarawan bisa terancam dengan misalnya pembulian atau kritik-kritik tajam atau suara-suara kontroversi yang santer. Nah, sehingga mereka kemudian mencari jalan yang aman untuk tidak bernarasi sejarah yang sesuai dengan masa mutakhir itu. Jadi sebenarnya edisi pemutakhiran SNI 2010 ini benar-benar memang bukan mutakhir. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.